排在首位的是战神戴沐白。战神，好阴武，就算雕像也能散发出一股威。Cek cek cek 1 2 3. Halo guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Apakah tidur kalian kurang nyenyak? Kalau memang iya, cobalah makan goreng hui dicampur dengan kopi hitam dan dikombinasikan dengan goreng talus. Balik lagi bersama gua Fiskai, dan ini adalah alur cerita Shaolin 2 episode ketiga guys ya. Dan buat kalian yang belum nonton episode 2-nya, gua udah sediain link di deskripsi agar kalian menonton dulu ya guys ya, supaya penjelasannya lebih nyambung guys. Episode 3 ini menceritakan tentang Huo Yuhao yang dimana tak terduga ia berhasil masuk ke Akademi Shrek guys ya. Dan ia pun secara resmi menjadi murid Akademi Shrek tahun pertama berkat bantuan kuota pengecualian Sekte Tang yang diberikan oleh Tang ya guys. Gimana keseruannya? Langsung aja kita menuju ke inti videonya. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya buat kalian yang baru mampir untuk klik subscribe dan like-nya guys ya, agar gua makin semangat lagi upload video terbaru di channel ini guys. Oke lah, langsung aja kita menuju ke inti videonya. Siapkan cemilan, kopinya, dan jangan lupa pakai celana dalam. Dan langsung aja kita sikat. Oke lah, kita bahas sedikit episode sebelumnya guys ya, biar sedikit nyambung dengan penjelasan ke depannya guys ya. Setelah mereka berhasil mengalahkan monster roh 1000 tahun tersebut, mereka langsung bergegas pergi untuk meninggalkan hutan Stardo guys ya. Dan mereka pun mengajari Huo Yuhao beberapa teknik rahasia Sekte Tang, dan mereka pun tiba di pinggiran kota Shrek guys ya. Oke lanjut. Setelah mereka tiba di kota Shrek, Bebe pun sedikit menjelaskan bahwa sebenarnya Akademi Shrek itu adalah akademi nomor 1 atau bisa dibilang akademi terbaik saat ini guys ya. Dan Akademi Shrek pula tidak menerima sampah, melainkan mereka hanya menerima murid-murid jenius dari para jenius guys ya. 能考入史莱克学院的都是精英中的精英。 这是真正的强者摇篮。天下第一学院史莱克学院就坐落其中。Huo Yuhao sangat terpukau dan ia pun tidak menyangka bahwa sekarang ia sedang berada di kota Shrek atau kota nomor 1 di benua Doulo guys ya. Dan hal yang paling mengejutkan adalah ketika Tang yang menyebutkan bahwa ia akan memberikan kuota pengecualian kepada Sekte Tang yang diberikan oleh Akademi Shrek kepada Huo Yuhao guys ya. 免试入学，你就是史莱克学院的免试入学名额。 Tang Ya pun kembali menambahkan bahwa sebenarnya leluhurnya atau pendiri Sekte Tang pertama juga adalah lulusan Akademi Shrek guys. Dan semua lulusan yang keluar dari Akademi Shrek memutuskan untuk bergabung bersama Sekte Tang, karena Sekte Tang pada waktu itu, Sekte Tang dipimpin oleh lulusan terbaik Akademi pada saat waktu itu. Dan itu pula yang menjadikan Akademi Shrek memberikan kuota pengecualian kepada murid-murid dari Sekte Tang guys ya. 我们唐门先祖唐三，正是毕业于史莱克学院，所有毕业生都加入了唐门。 这份休戚与共的关系，现在这个名额归你啦。 Namun meskipun begitu, Bebe menambahkan bahwa Huo Yuhao tidak bisa bersantai-santai saja guys ya, karena akademi akan mengadakan ujian setiap 3 bulan sekali, dan mereka yang tidak lulus akan tersingkir dari akademi guys ya. 每3个月就会有新生考核。 不能通过考核的学员同样会被淘汰。不过你也不能放松。 Setelah itu, Tang Ya pun memberikan sabuk 25 jembatan bulan seperti yang dipakai Tang San guys ya. 第一任宗主的24条明月夜制成的，你可以用来存储物品。
Setelah itu, mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan dan menuju ke Akademi Shrek guys. Di perjalanan, Huo Yuhao sangat terpukau ketika melihat banyak sekali alat transportasi pemandu jiwa yang dimana ia belum pernah melihat sama sekali ketika ia masih berada di Istana Adipati guys ya. 我在公爵府从未见过这么先进的魂导器啊！那是魂导器？ Bebe pun menjelaskan alat pemandu jiwa ini berasal ketika 4000 tahun lalu benua Doulo bertabrakan dengan benua Ryu dan peperangan pun terjadi di mana-mana guys ya. 来自西方的日月大陆与斗罗大陆相撞，源自于4000年前的那场战争。日月大陆初期，装备着唐门暗器的三国联军被日月帝国的魂。 Pada saat itu pula, Sekte Tang mengalami kemunduran karena senjata tersembunyinya dikalahkan oleh alat pemandu jiwa dari Kekaisaran Ryu guys ya. 初期，装备着唐门暗器的三国联军被日月帝国的魂刀。 Namun Tang yang menyela itu bukan karena senjata tersembunyi Sekte Tang yang lebih rendah dari alat pemandu jiwa Kekaisaran Ryu. Karena dulunya Sekte Tang memiliki beberapa senjata tersembunyi yang bahkan tingkat kekuatannya itu berhasil mengalahkan seorang dewa guys ya. 有些甚至能威胁到神。威胁到神。 Bebe pun menambahkan, di saat momen-momen krisis, semua petinggi dari Akademi Shrek turun untuk membantu keadaan dan akhirnya berhasil membalikan keadaan dan memenangkan peperangan antara benua Doulo berhadapan dengan Kekaisaran Ryu guys ya. 从那以后，史莱克学院就不再属于任何。那一代史莱克学院院长登高一呼，召集了全大陆近60位。 Tanpa terasa, akhirnya pun mereka tiba di Akademi Shrek guys ya. Sesampainya di depan gerbang Akademi Shrek, terlihat ada seorang murid yang tiba-tiba mendekati Bebe dan menyapanya. Bebe pun langsung memperkenalkan Huo Yuhao kepadanya dan ia mengatakan bahwa Huo Yuhao adalah murid dari Sekte Tang dan ia akan mendaftar dan mendapatkan kuota pengecualian dari akademi dan dibebaskan dari ujian murid baru. 今年免试入学的霍宇浩，我带他来登记。 Sesampainya di bagian dalam akademi, kita diperlihatkan dengan sosok 7 patung monster Shrek di generasi pertama guys ya. Bebe pun menjelaskan bahwa mereka adalah 7 monster Shrek generasi pertama dan salah satunya adalah dewa terkuat saat itu ialah dewa panutan kita ya guys ya, tentu saja Dewa Tangsan guys ya. 这位是凤凰之神马红俊，这强辅助魂师称号的九彩神女宁荣荣，排在首位的是战神戴沐白。 Saat Bebe menyebutkan nama Dai Mubai, Huo Yuhao pun terkejut. Ia pun tidak menyangka bahwa ternyata leluhurnya merupakan bagian dari 7 monster Shrek guys ya. 战神，他就是白虎公爵的先祖，不，与我无关。 Lanjut, ketika mereka telah melewati 7 patung monster Shrek, terlihat ada 3 patung yang dimana patung tersebut merupakan guru pertama dari Akademi Shrek guys ya. Dan salah satunya ialah leluhurnya Bebe itu sendiri guys ya, yaitu Yu Xiaogang dan juga Liu Erlong guys. Dan salah satunya lagi ialah merupakan dekan pertama yang mendirikan Akademi Shrek itu sendiri guys ya. Mereka bertiga pun dikenal sebagai segitiga besi emas dan dijuluki pemilik naga emas legendaris guys ya. 这3位是史莱克学院的创始人，他们3人并称为黄金铁三角。 Setelah itu, Bebe menjelaskan bahwa sekarang Akademi Shrek menjadi 2 bagian guys ya, yaitu divisi alat jiwa dan juga divisi martial soul ya guys ya. Namun keduanya masihlah hanya halaman luar Akademi Shrek guys ya.
karena hanya merekalah yang berhasil masuk ke akademi bagian dalam yang menjadi murid inti dari Akademi Shrek, guys. 以上，内院学员才是史莱克学院真正的学员。 Setelah Wu Yuhao berhasil mendaftar di Akademi Shrek, ia pun diberikan satu set seragam dan ia pun disuruh untuk pergi ke asrama 201 dan beristirahat, guys ya. Namun sebelum itu BW mengatakan bahwa ia telah menanggung seluruh biaya untuk tahun pertama. Namun untuk tahun berikutnya Wu Yuhao harus mengandalkan kemampuannya sendiri, guys. 我们给你交了，以后就要看你自己了。第一年的学费我们给你。 Di sisi lain, Tang Ya sedang mengecek siapakah guru yang akan mengajari di kelas Wu Yuhao, guys ya. Dan ternyata tiba-tiba 是那个变态老姑婆啊！她不是教3年级的吗？不少，更以这位周老师为最。变态老姑婆？你的新班主任。怎么使？ setelah mengetahui guru yang mengajar di kelas Wu Yuhao adalah guru paling sadis, Tang Ya pun langsung kasihan kepada Wu Yuhao, guys ya. Setelah itu Wu Yuhao langsung bergegas untuk pergi ke kamar asramanya, guys ya. Karena Wu Yuhao tidak tahu asramanya ada di mana, ia pun mencoba menanyakan kepada seorang kakek-kakek dan ia pun menunjukkan bahwa kamar Wu Yuhao ada di lantai 2, guys ya. 去吧，上去2楼第1间。 Setelah ia berpamitan dengan kakek tersebut, Wu Yuhao langsung bergegas menuju ke kamarnya dan ia mencoba untuk berlatih sebentar untuk melatih teknik surga misteriusnya, guys ya. 就已经将体内淤积的经脉疏通了。 Ketika itu, Tian Meng segera terbangun dan mengatakan bahwa teknik surga misterius dan mata iblis ungunya itu sangatlah cocok dengan mata roh Wu Yuhao, guys ya. Dan ia mengatakan agar Wu Yuhao terus bekerja keras, guys ya. Tanpa terasa malam pun tiba. Wu Yuhao terbangun karena ia merasa lapar, guys ya. Lalu ia mencoba untuk ke kantin akademi dan ia membeli beberapa makanan untuk ia santap, guys. Setelah Wu Yuhao selesai makan, ia merasa ada yang aneh di kamarnya sehingga ia bergegas untuk pergi ke kamarnya, guys. Dan ternyata tiba-tiba ending yang sangat membagongkan. Gimana, guys? Seru nggak, guys, alur ceritanya, guys? Seru lah ya, guys ya. Anjay. Gua mohon maaf banget ya, guys ya, karena gua masih belajar juga. Jadi ya beginilah adanya, guys ya. Jadi buat kalian jangan lupa untuk beribadah, guys ya, karena beribadah itu wajib dan sangat wajib sekali, guys ya. Gua nggak bisa berkata-kata lagi dan jangan lupa di like, comment, and subscribe, guys ya. Gua Fiskai dan inilah akhir perjumpaan kita pada konten kali ini, guys ya. Semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa pakai celana dalam. Bye bye.